kasih dan budaya. Baik, kita akan lanjut lagi ya di materi kita. Kita akan melanjutkan di materi pelajaran 6 tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kalian bisa buka bukunya halaman 91 ya. Kita akan membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab kita. Jadi kita punya kewajiban dan tanggung jawab ya. Kewajiban dan tanggung jawab seperti apa? Nah, kalian bisa buka halaman 92. Anak Buddhis yang baik melaksanakan kewajibannya di rumah. Ayah dan ibu, kita sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Mereka sudah bekerja keras mencari nafkah sehingga kita bisa bersekolah. Mereka mencari nafkah supaya kita bisa makan makanan yang baik. Mereka mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, jadi ayah dan ibu kita ya, orang tua kita ini sudah melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada anak-anaknya, ya, kepada kita. Kita bisa seperti ini, kita bisa bersekolah, itu berkat siapa? Ya, berkat ayah dan ibu kita ya. Ayah mencari nafkah, ya mencari uang untuk membiayai kebutuhan kita. Nah, kemudian kita bisa makan enak, kita bisa makan ya dengan masakan yang enak-enak, itu berkat siapa? Berkat orang tua kita juga ya. Apa yang mencari uang ya, mencari nafkah, kemudian hasil dari bekerja diberikannya kepada mama, dan kemudian mama mengolah ya uang hasil keringat papa ya, diberikannya makanan ya, dimasakkan makanan untuk kita ya, untuk siapa? Untuk anak-anaknya pastinya ya. Nah, jadi mereka sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawab. Selain bekerja mencari nafkah, orang tua kita juga sudah melindungi kita, mendidik kita kepada kehidupan yang lebih baik ya, agar kita menjadi lebih baik, menasihati kita agar kita menjadi orang yang baik ya. Ayah dan ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kita ya. Jadi orang tua pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya ya, selalu menasihati kita, selalu memberikan hal-hal yang baik ya kepada kita ya. Jadi kita sebagai anaknya wajib berbakti ya, nurut apa kata papa dan mama. Kita berbakti kepada orang tua dengan menjalani kewajiban dengan penuh tanggung jawab ketika berada di rumah. Tanggung jawab seperti apa ya? Kewajiban dan tanggung jawab seperti apa yang harus kita lakukan ketika di rumah? Kita akan bahas satu persatu ya. Kalian boleh buka halaman 92 di sini baik. Yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab pada diri sendiri ya. Jadi ketika berada di rumah kita mempunyai kewajiban ya dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, jika sudah saatnya mandi, kita harus segera mandi. Ya, mandilah dengan penuh tanggung jawab. Ya, caranya mandilah dengan bersih dan jagalah kebersihan kamar mandi. Bertanggung jawablah terhadap pakaianmu sendiri. Jangan letakkan baju yang sudah dipakai sembarangan. Letakkan sepatu dan barang-barangmu di tempatnya. Oh, jadi ini kewajiban tanggung jawab pada diri sendiri. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya adalah mandi. Ya, pada saatnya mandi, ya harus segera mandi. Ya, ketika di kamar mandi, ya harus bertanggung jawab ya dengan kamar mandi kita. Ya, jangan nggak disiram airnya ya, sabunnya kemana-mana ya, dan lain sebagainya. Kita harus bertanggung jawab ya. Tuh, kalau misalkan kita mau buang air besar, ya harus disiram kembali toiletnya ya, agar tidak tercemar ya, agar tidak bau ya. Itu tanggung jawab kita. Bertanggung jawab kepada diri sendiri juga berarti menjaga kesehatan diri. Makanan tepat waktu, tidak perlu harus tarik-tarik dirayu oleh ibu untuk makan nih. Jadi kita juga harus bertanggung jawab ya kepada diri sendiri. Pada saat makan, ya harus makan tanpa harus ditarik-tarik ya, tanpa harus dirayu-rayu sama mama. Makan ya. Jadi kalau kita lapar, sudah makan ya, nggak perlu nunggu mama ngomel-ngomel dulu baru makan. Nah, pasti di sini banyak nih di kelas 3 ini yang susah
susah sekali makan, ya. Mulai dari sekarang harus makannya tepat waktu ya, nggak harus mama yang suruh makan, ya, nggak harus diraih-raih dulu, ditarik-tarik dulu, ya. Nah, inisiatif dari kita sendiri ya. Nah, karena kalau kita tepat waktu makan, ya, kita banyak makan, badan kita menjadi sehat ya. Iya, juga kebaikan siapa merasakan? Pasti diri kita ya. Dan makanlah makanan yang sehat, jangan jajan sembarangan. Jagalah kesehatanmu sebaik-baiknya nih, ya. Gak boleh jajan sembarangan, ya. Kita harus bisa makan makanan yang sehat, ya. Harus makan makanan yang sehat, jangan sembarangan, ya, supaya nantinya tidak menimbulkan masalah, ya, di diri kalian. Ayah dan ibu sudah begitu sibuk bekerja dan mengurus rumah dan anak-anaknya. Kita harus membantu mereka dengan cara tidak membuat mereka repot. Uruslah dirimu sendiri sebaik mungkin sehingga tidak merepotkan orang tua. Nah, jadi nih yang mama papanya sibuk ya, yang mama papanya bekerja ya. Jadi kita juga harus bisa tidak merepotkan mereka ya. Kita harus bisa sendiri ya, harus bisa mandiri ya. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua. Dengan melakukan kewajiban dan bertanggung jawab pada diri sendiri, berarti kita telah bertanggung jawab pada orang tua kita. Berarti kita juga telah melakukan tanggung jawab pada orang tua. Namun itu saja tidak cukup. Kita juga sebaiknya selalu berusaha membuat orang tua kita bahagia. Dengarkan nasihat orang tua, sayangi mereka. Selalu berkata jujur dan lembut kepada orang tua kalian. Jika kamu berbuat salah, beranilah untuk mengaku dan meminta maaf, ya. Jadi kewajiban tanggung jawab kepada orang tua ini, kalau misalkan kita punya salah dengan mama, dengan papa, ya kita harus berani ya mengakui kesalahan kita dan harus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu kembali, ya, agar papa dan mama orang tua kita juga bahagia, ya, tenang ya. Nah, kemudian kita harus selalu berusaha membuat orang tua kita bahagia, ya, dengan cara belajar dengan giat, tidak malas-malas, ya, dengan mendengarkan nasihat mama dan papa, berbakti, ya, itu saja sudah mama dan papa sudah bahagia, ya. Bantulah orang tuamu saat mereka sedang sibuk, ya. Misalnya tanyakan kepada ayah atau ibu apa yang bisa dibantu. Nah, meskipun bantuan yang kita lakukan terlihat kecil, ayah dan ibu sangat senang jika kita peduli, ya. Jadi kalau papa yang sedang repot nih, ya, bisa kita tanya ya, papa perlu bantuan nggak? Nah, pasti nanti papa akan merespon ya bantuan kita, ya. Begitu pun dengan mama ya, kalau mama lagi sibuk di dapur nih, kita bisa nih cewek-cewek ya bantu mama menyapu, ya. Nah, itu saja mama sudah senang ya. Atau menjaga adik, ya, yang punya dedek di rumah ya, bisa bantu untuk ngasuh dedek. Nah, itu pun mama sudah senang ya, sudah bahagia sekali karena pekerjaannya terbantu. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban dan tanggung jawab pada anggota keluarga. Kita wajib menjaga seluruh anggota keluarga. Jika ada yang sedih, harus kita hibur. Jika ada yang sakit, harus kita rawat dan beri perhatian. Jika ada yang gembira, kita juga ikut gembira. Jika ada yang perlu ditolong, harus kita tolong. Anak yang bertanggung jawab di rumah menjaga perilaku di rumah. Kita harus sopan kepada ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Kita harus saling menolong kepada adik dan kakak. Jadi kalau punya dedek ya atau kakak, ya harus ditolong ya kalau mereka sedang mengalami pertolongan, ya. Kalau misalkan dedeknya sedih, jangan dihibur, ya. Kakaknya sedang sedih, dihibur, ya. Kemudian yang keempat, kewajiban dan tanggung jawab kepada rumah. Nah, kita juga harus bertanggung jawab menjaga rumah kita sendiri. Kita harus merawat barang-barang yang ada di rumah, baik itu milik kita sendiri maupun milik bersama. Menghemat listrik dan air pun salah satu bentuk tanggung jawab. Periksa selalu pintu dan jendela jika harus dikunci.
dikunci. Jangan biarkan orang asing tidak dikenal masuk ke dalam rumah kita. Jadi ya, kalau kita misalkan berada di rumah ya, cuma dengan kakak saja ya, orang tua kita sedang pergi keluar. Nah, kita harus bisa menjaga rumah kita ya, harus bertanggung jawab nih. Kira-kira pintunya sudah dikunci belum ya? Kira-kira keran airnya terbuka nggak ya? Nah, kita harus bertanggung jawab ya, supaya rumah kita terjaga ya. Jangan sampai orang lain ya, orang yang tidak dikenal itu bisa masuk rumah kita ya. Kita jadi harus benar-benar menjaga rumah kita ya, karena itu tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab kita ya sebagai penghuni yang ada di rumah. Rumah kita aman, kita pun senang. Kita juga harus menjaga kebersihan rumah, buanglah sampah pada tempatnya, bereskanlah barang-barang setelah selesai bermain atau belajar. Nih yang biasa mainan, harus dibereskan ya setelah mainan. Ya, nih yang suka makan jajan, ya bungkusnya ya harus dibuang di kotak sampah ya. Jadi bisa ya melakukan kewajiban dan tanggung jawab ya ketika berada di rumah. Ya, oke. Itu saja materinya untuk hari ini. Nanti dibaca kembali tentang kewajiban tanggung jawab ketika di rumah ya. Dan untuk tugasnya buka halaman 97. Nanti kalian kerjakan sesuai petunjuknya ya. Disuruh apa ya kira-kira ya Pak? Bayangkan gambar ini adalah suasana rumahmu ya. Kamu sangat ingin merapikannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Simpanlah barang-barang yang masih bisa dipakai di lemari. Tariklah garis dari gambar barang-barang yang menuju tempat sampah atau lemari seperti seharusnya nih. Jadi nanti ditarik garis ya, kira-kira barang-barang yang mana nih yang pantas dimasukkan ke kotak sampah, barang-barang yang bisa dimasukkan ke lemari. Nah, nanti tarik garis aja pakai pensil ya. Dan seperti biasa dikirim di Google Classroom Teacher. Ya, itu saja bisa teacher sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan teacher akhiri, selamat pagi.